Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Setiapurnama, calon guru penggerak angkatan ke-7 SMA Negeri 1 Susukan, Kabupaten Cirebon. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Adil Mutiarawati MPD sebagai fasilitator saya dalam pendidikan guru penggerak ini. Lalu Bapak Jayaman Wibowo SPD sebagai pengajar praktik yang selama ini selalu membantu saya dalam kegiatan praktik di lapangan. Saya saat ini akan mempraktikkan kegiatan supervisi akademik sebagai salah satu tugas yang harus saya lakukan dalam modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Saya saat ini akan melakukan praktik supervisi akademik bersama kawan sejawat saya. Enggak, silakan Pak, perkenalkan namanya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Adriana SPD. Yang insyaallah pada hari ini akan disampaikan oleh Pak Dodi bagaimana kisi-kisi tentang supervisi pembelajaran. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Adan. Sekarang Pak Adan mengajar di kelas berapa nih? Kelas 10 IPS 1. 10 IPS 1 ya, Ya. sebagai mata pelajaran PJOK. PJOK. Oke. Saya hari ini akan melakukan supervisi akademik terhadap dalam hal ini pra observasi ya. Bisa kita simak video selanjutnya. Oke. Selamat pagi Pak Adan. Selamat pagi Pak Dodi. Siap. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar hari ini baik dan dalam keadaan sehat walafiat. Baik, terima kasih. Bugar ya, selalu bugar kalau berjawaban ya. dan tetap semangat. Mantap, mantap, mantap. Saat ini saya akan melakukan praktik supervisi akademik Pak Dan. Dalam kegiatan supervisi akademik ini ada 3 tahapan yang akan kita lalui. Yang pertama pra observasi yang saat ini kita akan lakukan. Yang kedua adalah supervisi atau observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nanti kita setelah selesai melakukan pembelajaran di dalam kelas atau di lapangan, kita akan ada bincang-bincang seperti ini lagi, seperti itu. Oke, hari ini kita akan melakukan pra observasi, di mana kita hari ini dapat berdiskusi ya, bukan untuk mengajari, mohon maaf. Kita berdiskusi, sharing pendapat bagaimana terkait persiapan Pak Adan di kegiatan observasi nanti siang ya, nanti siang kita observasi ya, dalam melakukan kegiatan pembelajaran supaya berjalan dengan lancar dan tidak terkendala dengan suatu apapun juga begitu. Bagaimana Pak? Baik, untuk persiapan pembelajaran nanti siang, Pak Dwi, saya sudah mempersiapkan beberapa komponen atau perangkat untuk supervisi pembelajaran seperti RPP yang akan saya siapkan untuk proses supervisi pembelajaran. Yang mana untuk persiapan nanti siang, yang pasti saya masih butuh masukan ini dari Pak Dodi, langkah-langkah yang baik untuk kegiatan pembelajaran dengan model diferensiasi atau dengan model-model yang pastinya disesuaikan dengan zaman yang sekarang, kebutuhan zaman yang ada, kita harus segera menyesuaikan. Itu saja. Baik. Oke, terima kasih Pak Adan. Insya Allah kita sharing selalu ya. Baik, sebagai percakapan awal berikutnya adalah bagaimana harapan Pak Adan dari kegiatan supervisi ini nih setelah nanti ke depan. Harapannya mudah-mudahan dari supervisi yang telah saya lakukan bisa memperbaiki, terutama lebih kepada bagaimana cara menyampaikan teori-teori pembelajaran atau penyampaian kepada siswa, karena mungkin yang saya pahami dulu ketika saya menjadi seorang guru, karena guru itu masih menjadi sebuah center, masih menjadi sebuah sumber. Dan sementara tuntutan sekarang adalah guru harus menjadi kayak semacam fasilitator pendamping anak-anak supaya anak-anak lebih aktif
Nah, adapun untuk trik-trik atau kiat-kiatnya mungkin dari evaluasi supervisi yang akan saya lakukan, insya Allah nanti solusinya bisa ditemukan. Terima kasih Pak Adan. Oke. Berikutnya nih, kalau boleh saya tahu, nanti siang Pak Adan akan mengambil tema tentang apa nih? Kebetulan untuk kelas 10 IPS 1 Pak, ambil tentang materi atau tema tentang penyalahgunaan narkoba. Baik. Terkait materi yang akan Bapak berikan, tentunya ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik. Kira-kira apa saja nih tujuan pembelajaran tersebut Pak? Baik, yang pertama tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh anak-anak yang pertama, anak bisa memahami atau menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan tentang narkoba. Kemudian yang kedua, anak bisa memahami dan mampu untuk menjelaskan bahaya ketika mereka sudah ketergantungan dengan narkoba. Dan yang terakhir, dari kegiatan-kegiatan yang sudah, mereka minimalnya bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompok tadi pada saat pemberian materi tentang narkoba. Oke, berarti ada 3 ya Pak? Ada tiga tujuan pembelajaran. Baik. Dari ketiga tujuan pembelajaran tersebut, kira-kira apa yang akan Bapak kembangkan dari tujuan pembelajaran tersebut kira-kira? Baik, harapan saya adalah saya tidak berfokus pada materi, substansi materi yang akan saya sampaikan pada anak-anak, terutama ketika di kelas. Harapan saya adalah saya ingin mengembangkan anak-anak supaya secara wawasan mereka terbuka. Saya ingin membuat sebuah kelompok-kelompok kepada anak-anak, dan nanti kelompok-kelompok itu mereka mencoba untuk bersosialisasi kepada masyarakat. Mereka untuk bukan memantau ya bahasanya apa ya, untuk melihat sisi positif atau negatifnya masyarakat. Apakah di lingkungan masyarakat mereka itu, anak-anak itu ada yang sudah terkontaminasi narkoba atau belum? Karena kebanyakan anak-anak remaja sekarang memang ya tidak menutup kemungkinan sudah mengenal kayak narkoba ataupun juga penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Seperti itu Pak. Oke, baik. Baik, berikutnya adalah apa saja nih yang perlu disiapkan dalam kegiatan supervisi nanti siang nih? Apa alat atau mungkin materi dan juga alat penunjang lah, kira-kira apa saja? Ya. Untuk menunjang kegiatan supervisi nanti siang, media ya, terutama lebih kepada media akan saya siapkan adalah infocus untuk menunjang anak-anak pada saat pembelajaran nanti siang di supervisi dengan materi narkoba. Kemudian ada video juga Pak, video tentang film pendek tentang bagaimana sih ketika seorang anak terjerumus ke dalam narkoba, sisi positifnya seperti apa, dan dampak negatifnya seperti apa terhadap keluarga. Insya Allah itu untuk persiapan nanti siang ketika supervisi Pak. Berikutnya adalah kalau boleh tahu nih, strategi apa yang akan Pak Adan gunakan dalam kegiatan supervisi nanti siang? Strategi yang harus saya lakukan insya Allah Pak, saya lebih kepada diskusi kelompok. Mereka mencoba untuk saling mengintrospeksi diri, apakah dari masing-masing individu siswa itu pernah melihat jenis-jenis narkoba, atau memang mereka pernah ada temannya atau tetangganya atau saudaranya yang pernah menyalahgunakan obat ketika berada di masyarakat ataupun di sekolah. Itu strategi yang saya lakukan nanti siang adalah mencoba untuk membuat diskusi kelompok ya dari anak-anak, dan mencoba untuk masing-masing individunya itu untuk mencoba menyampaikan tentang pengalaman-pengalaman mereka, dan kemudian di-sharingkan kepada teman-teman di kelasnya. Dengan teknik kelompok ya ini. Iya. Oke. Ini kita udah memasuki di akhir perbincangan nih untuk observasi ini. Nah, bagaimana perasaan Pak Adan setelah kita tadi melakukan diskusi tentang persiapan supervisi akademik ini? Saya ingin merefleksi dari Pak Adan. Baik Pak. Jujur saya sangat berterima kasih terutama kepada Pak Dodi
Memang idealnya seorang guru atau pendidik harus belajar bagaimana idealnya menjadi seorang guru yang baik, bagaimana ketika berhadapan dengan siswa ketika di kelas melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan itu memang harus ada salah satu alat atau instrumen yang harus disupervisi oleh teman sejawatnya atau kepada pimpinan kepala sekolah dalam hal ini. Jujur saya sangat berterima kasih dari pengalaman nanti ketika saya disupervisi sama Pak Rudi, ada perbaikan-perbaikan untuk saya secara individu untuk memperbaiki kinerja terutama Pak, dan pada saat saya mengajar di kelas untuk jauh lebih baik. Itu saja Pak. Baik, alhamdulillah kegiatan kita praobservasi kali ini sudah selesai Pak Adan. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Pak Adan kita lalui bersama. Jujur kita hanya sekedar sharing, bukan niat untuk menggurui. Kita satu level, satu sejawat. Mudah-mudahan dengan adanya praktik nyata ini, baik ini, kita benar-benar bisa berpihak kepada siswa dan murid. Baik, terima kasih. Mari kita ikuti video berikutnya, yaitu tentang pelaksanaan praktek observasi di lapangan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang sangat cerah ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan ya, kesehatan, iman Islam, dan mudah-mudahan kita yang berada di kelas ini, khususnya kelas 10 IPS 1, kita masih diberikan kekuatan untuk terus menuntut ilmu, terus untuk menggali potensi dengan tujuan kita untuk apa? Belajar itu menuntut ilmu, tujuan akhirnya adalah untuk mencapai kesuksesan yang seperti apa? Kesuksesan yang seperti apa? Pengen nggak kalian hidup sukses? Hidup bahagia pengen? Oke. Dengan cara apa? Ketika kalian pengen sukses dan bahagia? Cara oke. Alhamdulillah hari ini kita akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar, dan sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar, saya minta dipimpin berdoa oleh Dimas untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan untuk memimpin berdoa pada yuk. Sebelumnya mari kita berdoa lagi. Ya, terima kasih Dimas sudah memimpin doa pada pagi hari ini pada saat kita melaksanakan kegiatan. Oke, selamat pagi. Pagi. Oke, pagi-paginya masih kurang ini ya. Baik, cowok. Saya minta cowok. Narkoba, pernah mendengar narkoba ya? Pernah ya? Oke, apa narkoba itu? Sejenis obat-obatan bagus. Belakang saya. Ayo, berani. Apa narkoba? Dimas pernah mendengar narkoba ya? Pernah. Apa narkoba itu Dimas? Zat cairan berbahaya. Terus apa lagi? Pil. Di narkoba ada jenis pil? Ada ya? Terus alkohol. Narkoba bukan? Iya, narkoba. Terus apa lagi? Ganja. Narkoba bukan? Narkoba. Sabu-sabu. Apa singkatan sabu-sabu? Buat sarapan buku. Baik, kita lihat di depan tentang pengertian narkoba ya. Nah, ini pengertian narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat
khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Masing-masing zat ini memiliki dampak dan efek yang macam-macam, yang berbeda-beda. Kita lihat satu persatu ya, tentang pengertian narkotika. Oke, ini narkotika ya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman. Ternyata anak-anakku, tanaman juga mengandung narkotika. Apa tanaman yang mengandung narkotika? Ganja, kecubung, ya, ganja, kecubung apa dikonsumsi? Pusing kan? Ada pernah mencoba? Bikin rujak tapi isinya kecubung gitu, rujak kecubung gitu. Habis makan rujak kecubung, udah tuh ngomongnya lalu. Materi yang saya sampaikan tentang narkoba bisa dimengerti, bisa dipahami penyalahgunaan narkoba, efek atau dampak jika kalian menyalahgunakan narkoba. Apakah ada yang ditanyakan? Kita mencoba untuk berdiskusi ya. Diskusi. Ada yang mau ditanyakan tentang materi yang sudah disampaikan? Nah, pada mana? Saya mau ditanyakan. Hah? Liver itu hati. Ya. Jadi kalau kita kena livernya, ya, bisa badannya itu menjadi kuning, ya, kuning semua warnanya. Saya pernah melihat langsung orang yang livernya kena. Mohon bantuan pada anak-anak yang mau merefleksikan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Maka biar berkenan untuk kegiatan refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Abdul Rauf dari kelas 10 S1. Nah, pada pembelajaran kali ini saya belajar dari Pak Adan bahwa suatu narkoba itu dapat membahayakan tubuh kita dan orang lain. Bagaimana itu bisa membahayakan tubuh kita? Karena itu bisa membuat dampak buruk bagi tubuh kita, baik secara fisik maupun mental. Beserta saya juga sudah tahu apa saja pasal dan juga hukuman yang diterima oleh para pengguna narkoba dan semacamnya, seperti alkohol, narkoba, zat adiktif, heroin, dan yang lain. Terima kasih. Itu refleksi dari saya. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan berakhirnya deteksi tadi yang disampaikan oleh rekan. Ya, mudah-mudahan materi yang akan saya sampaikan bisa dipahami oleh kita semua, bisa dimengerti dampak efek penyalahgunaan untuk kesehatan kita semuanya. Akhir kata, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, untuk memimpin doa sebagai penutup, mohon kesediaannya. Adik untuk memimpin doa terlebih dahulu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.